Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah tugas khusus yang diampu oleh Bapak Mat Saiin. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari beliau pada minggu ketiga yaitu tentang neural network dan hidden layer. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bustama Yusuf Nur, NRP 0921040001. Perkenalkan, saya Ruzi Rasan Faiz, NRP 0921040029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswan Mahmudi, NRP 0921040030. Perkenalkan, saya Maulana Syarif Hidayatullah, NRP 0921040022. Perkenalkan, nama saya Rabali Lutfi Panani dengan NRP 0921040019. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 1. Pada soal nomor 1 yaitu terdapat satu hidden layer dari neural network. Di sini input X ada min 6 sampai dengan 1. Dan output Y 12, 6, 2, 0, dan kembali lagi ke 12. Pada input layer terdiri dari satu neural network yang menerima input data X dan dinormalisasikan lebih mudah diproses oleh jaringan. Kemudian pada hidden layer terdiri dari 4 neural network. 4 neuron, yaitu Z1, Z2, Z3, dan Z4. Dengan fungsi artifasi tangensial sigmonoid, setiap neuron menerima bobot bias W bias B sebelum diproses oleh fungsi aktivasi. Untuk output lapisan layer, keluaran Y dari hasil hidden layer dikombinasikan melalui bobot baru dan bias tambahan. Fungsi aktivasi di lapisan ini adalah logistik, yaitu Fungsi aktivasi di lapisan ini adalah logistik atau logistik sigmoid yang mengonversi data menjadi bentuk akhir sebelum dikeluarkan sebagai nilai Y output. Untuk proses perhitungan dari soal nomor 1 yaitu akan dijelaskan teman saya untuk program MATLAB-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program MATLAB yang pertama. Untuk yang pertama, yaitu ada CLC dan clear. Untuk fungsinya adalah untuk membersihkan window dan menghapus semua variabel. Lalu clear yaitu agar tidak ada konflik pada data sebelumnya. Lalu selanjutnya ada sumbu X dan Y. Untuk variabel X memiliki nilai atau value yaitu min 6, min 5, min 4, min 3, min 2,5, min 2, min 1, 0, dan 1. Lalu untuk di sumbu Y memiliki nilai atau value 12, 6, 2, 0, min 0,25, 0, 2, 6, dan 12. Untuk di sumbu X yang Y adalah merupakan input dan output. Lalu di selanjutnya yaitu X sama dengan X dibagi 10 dan Y dibagi 100, yaitu fungsinya agar nilai X dibagi 10, lalu untuk yang Y dibagi 100 agar skalanya lebih kecil dan membantu pelatihan untuk lebih stabil. Lalu selanjutnya ada net sama dengan new FF min max X, yaitu fungsinya adalah, lalu selanjutnya adalah ada net sama dengan new FF min max X dengan nilai 4, 1, dan tansik, yaitu fungsinya satu input dengan rentang nilai yang sesuai dengan X, lalu dua lapisan tersembunyi, yaitu lapisan pertama dengan 4 neuron menggunakan fungsi aktivasi tansik,
Lalu lapisan kedua dengan satu neuron juga menggunakan fungsi aktivasi tansik. Lalu selanjutnya ada di baris 12 hingga 15 yaitu fungsinya merupakan untuk menampilkan hasil training setiap 10 iterasi. Selanjutnya learning rate sebesar 0,7. Lalu selanjutnya yaitu untuk maksimum 400 iterasi pelatihan. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk error minimal diharapkan adalah 0,000001. Lalu selanjutnya untuk fungsinya yaitu display menampilkan teks jumlah unit di hidden layer. Lalu untuk train yaitu untuk melatih jaringan data input X dan targetnya Y. Lalu selanjutnya untuk YNN sama dengan SIM yaitu fungsinya untuk menghitung output dari jaringan syaraf berdasarkan input X yang sudah dipelajari. Baik, saya Maulana Syarif di sini akan menjelaskan mengenai program yang kedua untuk menjawab dari soal yang pertama di bagian yang kedua, yaitu apabila nilai X di inputnya bernilai 1,7. Sini ada CLC dan clear digunakan untuk menghapus command window dan juga menghapus semua variabel yang ada pada workspace. Lalu berikutnya ada X sama dengan 1,7 yang merupakan input yang akan diuji. Untuk inputnya ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Pada soal ini untuk inputnya bernilai 1,7. Lalu berikutnya ada X-test X/10 yaitu input yang dinormalisasi agar sesuai dengan skala data yang digunakan saat menggunakan neural network. Lalu ada IW, LW, B1 dan B2. Untuk IW merupakan bobot koneksi dari input ke hidden layer. Lalu ada LW yaitu bobot koneksi dari hidden layer ke output. Dan B1 merupakan bias untuk hidden layer dan B2 bias untuk output layer. Lalu berikutnya ada Z yang merupakan berisikan rumus untuk mencari atau menghitung nilai sebelum aktivasi di hidden layer. Lalu ada Z aksen, rumusnya diterapkan untuk mencari atau menerapkan fungsi aktivasi tansik dengan sigmoid yang umum digunakan dalam neural network. Lalu berikutnya ada OZ, yaitu untuk menghitung output sebelum diaktifasi. Lalu ada YPredict, yaitu menerapkan fungsi aktivasi tansik pada output dan mengembalikannya ke skala yang sesuai. Setelah data atau programnya di-run, di command window muncul untuk nilai-nilai pada IW, LW, B1, B2. Untuk IW terdapat 4 nilai dari 12, sekian sampai ada 9, sekian. Lalu berikutnya ada LW, ada 4 nilai dari min 30, sekian sampai 9,9694. Berikutnya ada bias yang di hidden layer. Bias yang pertama ada 4 nilai dari min 355, sekian sampai 25, sekian. Lalu untuk bias yang kedua yang digunakan untuk output layer ada 1 nilai yaitu 33,4873. Lalu diperolehlah nilai Z yaitu min 353, sekian sampai 27, sekian. Untuk Z aksen ada 4 nilai min 1, 1, 1. Untuk nilai OZ diperoleh 0,0442 dan YPredict diperoleh nilai 4,4167.
Jadi kesimpulannya apabila kita memasukkan nilai X dan juga dilakukan metode neural network, Y yang akan didapatkan adalah nilai 4,4167. Lalu berikutnya akan beralih ke soal yang kedua. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu neural network dengan single input dan single output dengan 2 hidden layer. Untuk layer pertama terdiri dari 7 neuron dengan transsigmoid, dan untuk layer 2, untuk lapisan layer hidden kedua terdiri dari 5 neuron, yaitu dimulai dari Z21 hingga Z25. Soal nomor 2, yaitu neural network dengan single input dan single output dengan 2 hidden layer. Untuk layer pertama terdiri dari 7 neuron dan layer kedua terdiri dari 5 neuron. Untuk layer lapisan pertama yaitu terdiri dari Z11 hingga Z17, dan untuk lapisan yang kedua terdiri dari Z21 dan Z hingga Z25. Masing-masing lapisan hidden layer di sini menggunakan aktivasi tangensial sigmoid atau tangsig. Dan yang terakhir ialah output layer lapisan keluaran. Hasil dari hidden layer kedua diteruskan ke satu neuron OZ, yaitu neuron output yang masih menggunakan fungsional aktivasi tangsig. Nilai akhirnya dipetakan menjadi Y output dengan rentan nilai 0 hingga 12. Untuk selanjutnya, program dari neural network single input single output akan dijelaskan teman saya. Ya, saya Muhammad Salman Mudi akan menjelaskan program selanjutnya. Yang pertama ada data X, menjelaskan untuk nilai input, data Y untuk data output. Untuk X dibagi 10 dan Y dibagi 100 untuk menormalisasi data agar lebih mudah diproses oleh jaringan saraf. Selanjutnya ada NetNew FF Min-Max X. Jaringan saraf dibuat dengan fungsi new FF, feed forward network. Min-Max X menentukan rentang input 751, menunjukkan jumlah neuron di setiap layer. 7 neuron di hidden layer pertama, 5 neuron di hidden layer kedua, 1 di output layer. Tangsig ini adalah fungsi aktivasi yang digunakan di setiap layer. Untuk selanjutnya, show sama dengan 10 ini menampilkan progress training setiap 10 iterasi. Untuk yang parameter .lrn ini untuk learning rate, kecepatan pembelajaran. Untuk selanjutnya ini adalah epoch, ini adalah iterasi pelatihan, dan goal ini adalah target error yang sangat kecil, dan max fail 1000, jumlah maksimal kegagalan sebelum berhenti. Untuk selanjutnya disk neuron HL ini menampilkan jumlah neuron di setiap hidden layer. TrainNet XY melatih jaringan dengan data X dan Y. Sim and Master X ini menguji jaringan dengan data input X dan mendapatkan hasil prediksi YNN. Selanjutnya menampilkan grafik ini plot X, Y, R, hold on ini untuk menampilkan grafik. Data asli Y ditampilkan dengan garis merah putus-putus. Hasil prediksi jaringan YNN ditampilkan dengan garis biru putus-putus. Grafik diberi label untuk memudahkan pemahaman. Dan kita akan merun. Di sini mendapatkan performance hijau.
Dan ini untuk hasil grafik NN-nya. Nah, ini untuk setiap titiknya. Kesimpulannya ini adalah program ini membuat jaringan saraf dengan 2 hidden layer untuk mempelajari pola hubungan antara X dan Y. Data dinormalisasi agar lebih mudah dipelajari oleh jaringan. Jaringan dilatih menggunakan backprop dengan fungsi aktivasi tansik. Hasil pelatihan dibandingkan dengan data asli melalui grafik ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan program yang terakhir, yaitu dari awal CLC ini untuk membersihkan command Windows, clear, menghapus semua variabel di workspace, dan plot topik ini memuat jaringan saraf yang sudah dilatih sebelumnya. Terus untuk yang pada program ini, X adalah nilai input yang ingin diuji pada jaringan saraf atau neural network, bisa diganti dengan nilai lain sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk yang ini, X test sama dengan X per 10, ini input X dibagi 10, biasanya dilakukan untuk normalisasi agar data berada dalam rentan yang sesuai dengan model. Nah, untuk yang ini mengambil bobot dan bias dari model. Untuk IW1 sendiri itu bobot koneksi dari input ke layer tersembunyi pertama. Terus LW1 bobot koneksi dari layer tersembunyi pertama ke layer tersembunyi kedua. Untuk LW2 bobot koneksi dari layer tersembunyi kedua ke output. Untuk B1, B2, dan B3 adalah bias di setiap layer sendiri. Untuk program yang ini adalah Z1 adalah hasil dari perkalian input X test dengan bobot awal IW1 lalu ditambah bias 1. Nah, untuk tansik Z1 ini fungsinya aktivasi tangensial sigmoid yang membuat output tetap dalam rentan -1 hingga 1. Lanjut aja, ini langsung di run. Nah, ini untuk hasil di run. Dari IW1 muncul hasilnya seperti ini. Lalu dari IW1 munculkan seperti ini. Untuk IW2 nya hasil seperti ini. Untuk biasnya, untuk bias 1 ini untuk bias 1, untuk bias 2, bias 3 nya, lalu Z1 lakennya, Z2 aksen 2, OZ, dan Y prediknya itu nilainya 12.00004 kali. Mungkin sekian dari saya, program yang dapat saya jelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan ya Ramadan.